Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Heni Dwi Pratiwi, NIM 19231026 dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, aku akan membahas suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah kajian pengembangan kurikulum IPA dengan yang dibimbing oleh dosen Ibu Monica Primasari MPD. Baik, RPP itu biasanya tidak asing lagi dalam kalangan pendidik atau seorang guru, di mana RPP itu merupakan satu hal penting dalam proses berjalannya suatu pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Maka aku akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, dan RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Oke, pada video kali ini ada 7 poin penting yang akan aku jelasin. 7 poin itu antara lain: 1. Alokasi waktu per KD dan per materi dalam KD untuk tiap pertemuan. 2. KD dan materi pokok. 3. Pendekatan, model, strategi yang digunakan dalam mengajarkan materi tiap pertemuan. 4. Tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran yang ingin dicapai tiap pertemuan. Yang kelima, sistematika urutan materi. Yang keenam, aktivitas pembelajaran yang direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bentuk penilaian yang akan dilakukan, baik untuk KD 3 maupun KD 4. Nah, langsung saja aku masuk yang pertama, itu adalah alokasi waktu per KD dan per materi dalam KD untuk tiap pertemuan. Untuk alokasi waktu per KD, itu ada 13 jam pelajaran, di mana terbagi atas 3 minggu pertemuan. Minggu pertama sebanyak 5 jam pelajaran, minggu kedua 5 jam pelajaran juga, dan minggu ketiga itu 3 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajaran itu terdiri atas 40 menit. Untuk alokasi waktu per materi, terdapat 5 kali pertemuan. Dengan pertemuan pertama dibutuhkan 3 jam pelajaran, pertemuan kedua dibutuhkan 2 jam pelajaran, pertemuan ketiga dibutuhkan 3 jam pelajaran, pertemuan keempat dibutuhkan 2 jam pelajaran, dan pertemuan kelima itu dibutuhkan 3 jam pelajaran. Poin kedua, itu ada KD dan materi pokok. Di sini aku mengampu KD atau kompetensi dasar yaitu 3.9 dan 4.9. KD 3.9 yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. KD 4.9 menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Untuk materi pokok yaitu sistem pernapasan manusia. Dengan pertemuan pertama itu membahas mengenai pengantar tentang sistem pernapasan, pertemuan kedua membahas mengenai organ pernapasan, pertemuan ketiga membahas mekanisme pernapasan, pertemuan keempat membahas volume pernapasan, dan pertemuan kelima membahas gangguan pada sistem pernapasan. Untuk poin ketiga, ini ada pendekatan, model, strategi yang digunakan dalam mengajarkan materi tiap pertemuan. Metode pembelajarannya, untuk pendekatan aku menggunakan pendekatan saintifik. Untuk metode itu ada diskusi dan eksperimen. Untuk model adalah model integrated.
Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Jadi, langkah-langkah pembelajaran saintifik itu antara lain ada 5, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring atau mengkomunikasikan. Model pembelajaran integrated atau terpadu menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan beberapa mata pelajaran dengan menetapkan prioritas dari kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Model ini mempunyai ciri khusus, yakni memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi inti topiknya sama. Nah, untuk gambar dari model integrated ini dapat dilihat di slide PowerPoint ini. Metode diskusi dan eksperimen. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan dari metode diskusi ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat yang mengadu argumentasi. Diskusi lebih kepada bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Sedangkan metode eksperimen adalah kegiatan yang direncanakan untuk menghasilkan data untuk menjawab masalah atau menguji suatu hipotesis. Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran atau mencoba mencari suatu hukum dan menarik kesimpulan dari proses yang dialaminya itu. Dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen ini adalah cara penyajian pelajaran dengan suatu percobaan, mengalami dan membuktikan sendiri yang dipelajari, serta siswa dapat menarik suatu kesimpulannya. Yang selanjutnya itu poin keempat, yaitu tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran yang ingin dicapai pada setiap pertemuan. Untuk pertemuan 1 itu indikatornya, indikator 3.9.1 menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi. 3.9.2 menyelidiki frekuensi pernapasan pada manusia. 3.9.3 menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia. Dan 3.9.4 menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu dapat menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi, mengetahui kandungan udara yang dihirup selama proses pernapasan, mengetahui apakah bernapas yang baik melalui hidung atau mulut, dapat menjelaskan pengertian frekuensi pernapasan, dapat menjelaskan mengenai proses pernapasan atau respirasi, dapat melakukan eksperimen menghitung frekuensi pernapasan, dapat menganalisis organ apa saja yang berperan dalam pernapasan. Kemudian pertemuan kedua itu indikatornya ada 3.9.1 menjelaskan pengertian bernapas atau respirasi. 3.9.4 menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Sedangkan tujuannya yaitu dapat menjelaskan pengertian organ dan organ pernapasan, dapat menjelaskan organ-organ pernapasan, dapat menjelaskan cara kerja epiglottis, dapat menjelaskan cara organ pernapasan menyaring udara yang akan masuk ke paru-paru, dan dapat menggambarkan organ-organ pernapasan sekreatif mungkin. Kemudian pertemuan ketiga itu ada indikatornya, yaitu 3.9.4 menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Kemudian 3.9.5 mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Tujuan pembelajarannya yaitu dapat membedakan pernapasan dada dan pernapasan perut,
dapat menjelaskan pengertian mekanisme pernapasan, dapat menjelaskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada dan pernapasan perut, dapat melakukan eksperimen atau percobaan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut, serta menarik kesimpulannya. Untuk pertemuan keempat ini, ada indikatornya antara lain 3.9.5 mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut, 3.9.6 mengukur macam-macam volume pernapasan manusia, sedangkan tujuan pembelajarannya antara lain dapat menjelaskan pengertian volume dan volume pernapasan, dapat mengetahui dan menjelaskan macam-macam volume pernapasan, dapat mengetahui alat pengukur volume pernapasan, dapat menggambarkan keseluruhan dari volume pernapasan melalui grafik, dan dapat menjelaskan cara mengetahui volume cadangan ekspirasi dan volume cadangan inspirasi. Yang terakhir yaitu pertemuan kelima, indikatornya antara lain 3.9.6 mengukur macam-macam volume pernapasan manusia, 3.9.7 menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan manusia, serta upaya pencegahannya dan penanggulangannya. 3.9.8 menganalisis dampak pencemaran udara terhadap kesehatan sistem pernapasan. Sedangkan tujuan pembelajarannya antara lain dapat menjelaskan pengertian volume dan volume pernapasan, dapat menjelaskan pengertian gangguan dan gangguan pernapasan, dapat mengenal macam-macam gangguan pada sistem pernapasan beserta penyebabnya, dapat mengetahui mengapa perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif, dan dapat menjelaskan upaya yang dapat dilakukan sebagai seorang siswa untuk menjaga sistem pernapasan agar tetap sehat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pada poin kelima, yaitu yang dibahas tentang sistematika urutan materi. Sistematika urutan materi yang aku gunakan yaitu ada pertemuan pertama membahas materi mengenai pengantar tentang sistem pernapasan. Pertemuan kedua membahas materi organ pernapasan. Pertemuan ketiga membahas materi mekanisme pernapasan, dan pertemuan keempat materi volume pernapasan, dan pertemuan kelima membahas materi gangguan sistem pernapasan. Selanjutnya untuk poin ke-6 yaitu aktivitas pembelajaran yang direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu meliputi yang pertama kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini antara lain melihat, mengamati, mendengar, menyimak. Kemudian untuk yang kedua yaitu berpikir kritik, itu bisa berupa mengajukan pertanyaan mengenai materi. Kemudian yang ketiga pengumpulan data, itu meliputi kegiatan literasi dengan membaca buku atau membaca sumber-sumber lain. Kemudian kerjasama, yaitu dengan cara mendiskusikan, saling tukar informasi. Yang keempat yaitu pengolahan data, itu dengan kerjasama berdiskusi tentang data dari materi yang sudah diberikan oleh seorang guru. Kemudian yang kelima pembuktian, yaitu berpikir kritik, itu dengan menambah keluasan materi. Kemudian yang keenam menarik kesimpulan, itu berupa kreativitas. Bisa jadi dengan menyelesaikan masalah, menyelesaikan uji kompetensi berupa tes dan lain-lain. Untuk aktivitas pembelajaran ini berlaku untuk setiap pertemuan, yaitu dari pertemuan 1 hingga pertemuan 5. Itu aktivitas pembelajarannya sama, namun hanya berbeda dalam topik pembahasannya atau topik setiap pertemuannya itu berbeda. Namun tata cara atau aktivitasnya yang dilakukannya itu sama. Selanjutnya itu yang terakhir adalah bentuk penilaian yang akan dilakukan baik untuk KD3 maupun KD4. Penilaian itu terbagi atas 3, yaitu penilaian sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Penilaian sikap itu meliputi aspek berupa bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian penilaian pengetahuan itu aspek yang dinilai yaitu berupa penilaian yang tertulis berupa ataupun seperti menjawab uji kompetensi, kemudian tes lisan, yaitu dalam tanya jawab dalam diskusi. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu berupa penguasaan materi dalam diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan mengolah kata, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Untuk salah dalam kata-kata saya minta maaf. Saya pamit undur diri dahulu untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.